untuk mengingatkan gitu seperti itu. Oke, jadi sudah ada langkah-langkah yang dilakukan ya. Nah ini berikutnya saya langsung ke Prof Mahfud nih. Ini Prof Mahfud ini kalau saya lihat berkendara itu benar-benar tahu arah-arah petunjuk, dilarang stop, belok kanan, belok kiri ya. Seperti kita ketahui kalau kita berkendara itu harus tahu yang namanya rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas. Agak kepleset Prof, mohon maaf. Prof. Biasa kalau di Jogja ini kan pleset-pleset biasa. Gimana pengalaman kuliah dulu naik motor, Prof? Waktu saya kuliah tahun-tahun pertama itu nggak punya motor. Dulu itu ya, kalau kesini saya di akhir tahun 70-an, awal 80-an, 79, 78 itu kan kos dekat-dekat sini jalan kaki aja. Tapi juga kalau agak jauh dulu tahun itu ada namanya Kol Kampus. Kol Kampus transportasi umum. Ya, transportasi kol dibuat truk itu. Ya. Mahasiswa kemana-mana, nah itu aja murah sekali. Gitu. Jauh dekat ya ongkosnya sama. Oke. Saya baru naik motor itu sesudah ya menjelang selesai 2 tahun menjelang selesai gitu. Dan waktu itu belum ada karena belum banyak ya orang naik motor waktu itu. Nggak pakai helm waktu itu nggak apa-apa, tapi kalau sekarang jangan sampai gitu. Ya, karena gembira ya waktu itu punya sepeda motor. Wah, saya dari Madura, jadi beli sepeda motornya di Madura dinaiki dari sana. Wah, nggak pakai helm gitu. belum ada Suramadu. Belum ada. Saking bangganya punya sepeda motor, karena waktu itu di tahun-tahun itu mewah. Mewah ya. Jarang sekali mahasiswa punya motor gitu ya. Awal tahun 80-an itu. Tapi sekarang sudah hampir semuanya, kata Bu Rektor tadi, hampir semua orang pakai motor dan itu sangat berbahaya kalau tidak berhati-hati. Oleh sebab itu rambu-rambu lalu lintas, kemudian pengenalan terhadap jalan yang akan dilalui, karena kadang-kala itu berbahaya juga. Alat kelengkapan sepeda motor kalau malam, lampunya dan sebagainya, supaya diperhatikan benar gitu, untuk keselamatan kita bersama. Karena kalau kita lihat angka rata-rata kematian tadi, korban kecelakaan lalu lintas itu lebih banyak dari korban COVID meninggal. Kalau tadi ya angka. Iya, betul. 2000 berapa? 5.000 kecelakaan, meninggalnya sampai 700. Ya, coba itu di DIY aja. Ya. Di DIY apa di DIY? Di DIY, coba bayangkan. Itu jadi harus hati-hati. Ya, luar biasa sekali ya. Ibarat kata Prof Mahfud ini menggunakan sepeda motor zaman dulu. Jadi nggak usah gaya yang anak-anak sekarang. Kalau Prof Mahfud ini motornya 1 juta kenangan, kalau kalian 1 juta per bulan. Aduh tolong ya, ini beliau punya kenangan-kenangan indah ya. Walaupun sangat sulit waktu itu ya Prof ya, tidak pakai helm lagi. Selain tidak pakai helm, pengalaman apa Prof yang lucu naik motor gitu? Kira-kira kalau naik motor kan dari Madura datang ke daerah Jogja naik motor, ngecengin mahasiswi dong pasti kan atau apa gitu. Iya, punya pengalaman di ini menarik nih. Di Gondomanan, di Gondomanan motor sama calon istri saya yang sekarang. Oh iya, Ibu Yati. Ngelanggar lampu, ya. Lampu. Dikejar sama polisi, gitu. Kaget kan, ya polisi suruh ke pinggir, ambilkan uangnya sini Pak, maaf Pak. Gitu. Luar biasa sekali ya. Polisinya mau berangkat. Polisinya mau, habis itu ada kembaliannya lah dong. Tahun 80-an. Polisi sekarang enggak. Tiga ya. Aduh, gua gak ikut. Punten Kang. Enggak tahu dia kalau bawa Menko. Baru mau nanya. Tahu saya Menko. Itu waktu itu Prof Mahfud ngasih duit sampai polisinya kasih kembalian loh, luar biasa. Berapa kembaliannya? Bikin transaksi. Baik, nah sekarang Ibu Retno nih. Ini menarik, saya pernah dengar ceritanya lucu. Bu, mahasiswa dulu kan, mahasiswi waktu dulu kuliah di Semarang ya kalau nggak salah Ibu di Semarang ya? Di apa, waktu ada di SMA? Ada UGM Semarang. Ada maksudnya di ceritanya waktu itu di Semarang kalau nggak salah, atau di mana Ibu cerita Ibu naik motor waktu zaman sekolah atau kuliah? Ada cerita unik nggak seperti Prof Mahfud tadi? Naik motor, kemudian mahasiswa waktu SMA lebih banyak jalan kaki. Terus sebenarnya yang unik bukan motor saya, tapi motornya Mas Agus. Cia, luar biasa sekali. Soalnya biasanya kalau pas malam minggu goncengan sama Mas Agus, pasti kehabisan bensin di jalan. Luar biasa. Gak enak endingnya.
Aduh, pas-pasan ya ceritanya. Ketean bensin. Ketean bensin. Terus habis itu dorong bareng gitu. Udah jalan lah biasanya di selokan itu pasti terus kita jalan kaki ya bensinnya entek ya. Oh, Nggak disuruh bayar. Kalau Jangan-jangan emang modus. iya. Sebenarnya bensinnya masih ada, Bu. Oh itu cuman eksternya Pak Agus aja itu. Biasa laki-laki kan bisa main gitu-gitu. Tapi Pak Agus itu di mata Burto cuma satu loh Kang Arman. Bedanya Pak Agus sama kopi itu cuma satu. Kopi itu maca latte, Pak Agus maca depan kalau gue. Luar biasa ya kan, cerita-cerita bersepeda, berkendara dan akhirnya sampai sekian puluh tahun zaman begitu luar biasa. Dan di sebelah Kang Arman ini sudah ada Bapak BKS. Gimana Pak BKS? Ini tadi cerita dari Prof. Ova, Prof. Mahfud, Bu Retno, begitu luar biasa. Sampai akhirnya perkembangan zaman sampai dengan saat ini. Di mata Pak Menhub bagaimana Pak perkembangan berkendara dari zaman dulu sampai dengan sekarang? Mungkin diceritakan sedikit Pak Menhub, dulu naik motor juga atau gimana? ya seperti kata Pak Mahfud, itu motor itu mewah. Jadi kalau naik motor itu pasti dilihatin. Iya. Saya dulu punya teman yang punya motor trail. Mhm. Nah, jadi saya ngapelin pakai trail. Padahal Punya teman, ya ini juga salah satu cerita Ternyata manjur loh. Iya. Iya. Aku pilih ternyata. Sudah sebulan baru tahu kalau bukan motor saya. Baru ketawa, itu cerita lucu lagi. Aduh, kalau diungkap lagi mau nanti akan panjang masalah motor. Sekarang Pak Menhub 2022 hari ini tetap tepatnya kita ada road safety campaign begitu luar biasa sekali.